Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa dengan kami di sini dalam podcast Kebun Bangun. Saya Parlongan Pulungan, Bapak Sunggulan Dialoho, Bapak Manajer Kebun Bangun. Pak, apa kabarnya Pak? Luar biasa. Syukur Pak, Alhamdulillah. Gimana Pak, lebarannya Pak? Jalan-jalan kemana ini Pak? Piket saya. Oh, pikir. Iya Pak, iya Pak. Oke Pak, kita kan membicarakan masalah kepemimpinan Pak ya. Jadi untuk pertama ini Pak, saya akan tanyakan mengenai kira-kira apa definisi kepemimpinan Pak? Kepemimpinan itu, menurut yang saya pahami, adalah kemampuan seseorang atau sendiri seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan, baik tujuan pribadi, tujuan bersama maupun tujuan suatu organisasi. Jadi menurut Bapak Pak, itu Jim Collins terdapat dalam 5 level dalam kepemimpinan. Yang mana apabila seseorang mencapai 5 level, maka orang tersebut juga memiliki kemampuan dari level 1 hingga level 4. Kira-kira apa saja level tersebut dan bagaimana penerapannya di dunia perkebunan Pak? Oke, terima kasih. Mereka memang Jim Collins pernah mengatakan ada 5 ya. Pertama, acting capable individual, yaitu pribadi yang membuat kontribusi yang produktif, dia melalui talenta, pengetahuannya, dan kebiasaan baik yang dia kerjakan. Ya, bisa itu kalau dalam perkebunan bisa memanen atau kebiasaan yang baik maupun petani-petani kita yang bekerja secara sendiri. Kemudian yang kedua adalah contributing team member. Ini bisa kalau bisa dikatakan kalau dalam perkebunan itu bisa kantor atau kepala pekerja, dan dia mempunyai anggota yang diarahkan untuk mencapai tujuan kelompok ataupun target-target yang diberikan kepada dia. Kemudian yang ketiga, kompeten manajer. Kalau dalam perkebunan nanti bisa disebut kelompokan dalam kelompok asisten, ya kan? Dia harus mengorganisasikan orang ataupun sumber daya yang ada agar bekerja untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Keempat, efektif leader. Nah ini kalau di perkebunan mungkin ya bisa saja kita berikan asisten kepala ataupun manajer. Kenapa? Mereka bertugas mengkatalis komitmen untuk mencapai tujuan dengan visi yang jelas dan memimpin kelompok agar bekerja dengan standar yang tinggi, dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Dan yang level kelima, eksekutif, top manajemen, mungkin di atas dari manajer di atas banyak lagi. Nah ini membangun organisasi yang besar secara berkelanjutan melalui kombinasi antara pribadi yang rendah hati tapi juga memiliki tekad yang profesional. Kemudian Pak, ada pertanyaan lagi. PTPN sedang melakukan transformasi perusahaan. Bagaimana kepemimpinan berperan dalam menghadapi perubahan dan perkembangan tersebut Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Memang kan saat ini kita menyadari bahwa perkebunan Nusantara, pemerintah PTPN sedang dalam transformasi, juga restrukturisasi. Nah, pada saat ini maka diperlukan kepemimpinan yang memahami kondisi saat ini dan juga memahami apa yang akan dicapai di masa depan terhadap perusahaan ini, gitu. Jadi makanya biasa disebut dengan change leadership, yang memahami akan adanya perubahan-perubahan di sekitarnya dan juga mengantisipasi untuk masa yang akan datang. Nah, sebagai seorang pemimpin yang memahami perubahan, maka kalau dalam bahasa Inggris ada yang 3C, ya kan? Tapi kalau saya sih lebih senang 3K, dan itu karena pelaburan kita pakai K, ya. Pertama, komunikasi. Satu dalam bahasa Inggris communication. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan apa perkembangan saat ini dan apa yang akan mau dicapai terhadap seluruh tim agar semua memahami apa visi dari pemimpin tersebut. Dan yang kedua adalah kolaborasi. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengorganisasi, mengajak semua pihak-pihak yang berkepentingan ataupun anggota-anggotanya, timnya, untuk saling berkolaborasi, saling bekerja sama dalam menghadapi perubahan dan untuk mencapai
visi ke depan. Yang berikutnya ketiga adalah komitmen, financial komitmen. Dalam hal ini bahwa pemimpin harus tetap berpegang teguh terhadap visi yang mau dia capai. Ketika pada saat ini sepertinya perubahan ataupun ada banyak tantangan yang mungkin sangat menghambat terhadap visi yang mau dicapai, maka seorang pemimpin harus tetap berpegang teguh, yakini akan perubahan yang ingin dicapainya. Ada pertanyaan terakhir ini Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara pemimpin meningkatkan kemampuan karyawannya sesuai dengan potensinya Pak? Oke, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang rada-rada gampang, tapi sulit, gitu kan. Kenapa saya bilang rada gampang? Kan pemimpin atau sebagai atasan kan tinggal perintah-perintah, sebenarnya kan begitu. Ya, Pak. Tapi dalam kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, memang ini jadi tantangan saya sendiri dalam mengelola supaya anggota-anggota saya bekerja sesuai dengan potensinya. Memang ada beberapa cara yang saya tahu ya kan. Mungkin kalau melalui apa yang secara organisasi, pelatihan ataupun pengembangan. Nah, kemudian kalau secara pribadi langsung ada dua, mentoring dan coaching. Nah, begitu. Kalau mentoring kan cenderung lebih banyak mengarahkan, ya kan? Langsung memberi solusi, langsung menunjukkan jalannya, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya yang diharapkan itu adalah coaching, gitu ya. Cara yang terbaik sebenarnya coaching. Kenapa cara yang terbaik adalah coaching? Supaya anggota kita itu ataupun bawahan kita itu dia menyadari ternyata dia punya potensi yang lebih dari yang dia sadari selama ini, gitu loh. Dia punya potensi yang luar biasa sebenarnya, yang bisa dia kembangkan lagi, dia latih lagi, bahwa dia bisa sebenarnya mencapai target-target ataupun kinerja dia bisa lebih tinggi. Nah, sebenarnya lebih bagus metode coaching, Pak, ya. Namun itulah jadi tantangan saya sebagai pemimpin di kebun ini. Saya harus banyak belajar untuk mengupayakan agar anggota bisa berkinerja terbaik. Karena sepertinya saya pribadi lebih cenderung ke mentoring. Nah, sebenarnya itu kurang baik untuk si anggota kita itu sendiri. Karena kalau dengan si pekerja atau anggota kita itu menyadari potensinya, dia tahu akan jalan keluarnya, dia tahu harus berbuat apa, maka itu akan lebih jangka panjang daripada hanya sekedar diarahkan. Jadi begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Sangat luar biasa sekali pemaparan yang Bapak berikan ini, dan ini juga menambah wawasan saya Pak. Jadi saya Parlemen Pulungan, asisten Amring 3 Kebun Bangun dengan Pak Manajer telah selesai untuk pemaparan mengenai pemimpin ini. Semoga bisa menambah wawasan dari penonton juga yang ada. Terima kasih.